Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, adapun samak dan basar, sifat samak dan sifat basar, kedua-duanya berdiri kepada zat Allah Ta'ala. Samak artinya mendengar, basar artinya melihat. Nah, dua sifat ini qaimatani bijatihi, kedua-duanya berdiri kepada zatnya. Makna berdiri itu yang memiliki. Jadi sifat samak dan basar diantaranya itu adalah milik zat Allah Ta'ala. Tidak ada diantara hamba sekali, semuanya mempunyai sifat samak dan basar. Itu hak Tuhan. Qaimatani bijatihi ta'ala, sifat yang keduanya itu berdiri dengan zat Allah Ta'ala, artinya milik Allah. Jadi sifat samak dan basar itu milik zat Allah. Satu makhluk pun, satu hamba pun tidak memiliki sifat samak dan basar. Samak mendengar ya, basar melihat. Nah, lalu ada pada kita nih melihat, mendengar, dua macam itu dulu ya. Nah, apakah memiliki kita melihat tuh mempunyai sifat basar? Tidak. Apakah kita mendengar itu mempunyai sifat samak? Tidak. Karena samak dan basar itu milik Allah. Qaimatani, dua sifat itu berdiri kepada zat Allah. Pengertiannya, adapun kita dapat mendengar dan melihat ini, itu bukan memiliki sifat basar dan samak, tapi semata-mata dengan anugerah Allah. Itu titik akhirnya. Jadi kita dapat mendengar bukan memiliki sifat samak, tapi semata-mata dengan karunia Allah. Kita melihat dengan karunia Allah, kita mendengar dengan karunia Allah, bukan memiliki sifat. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau kita masih bisa melihat, alhamdulillah terus. Apa yang dilihat, alhamdulillah. Kenapa? Masih dikaruniakan Allah melihat. Jadi bukan alhamdulillah kepada yang dilihat, tapi alhamdulillah dapatnya melihat. Nah, itu. Mendengar demikian juga alhamdulillah, masih dikaruniakan Allah mendengar. Jadi sifat samak dan basar bukan milik kita. Sampai di mana Allah mengurniakan melihat, ya melihat.
Sampai di mana Allah mengurniakan mendengar, ia mendengar. Namun pada hakikatnya kita itu tuli dan buta. Nah, jadi kalau melihat jangan merasa memiliki sifat, tapi semata-mata dengan rahmat Allah. Mendengar demikian juga. Maka ta'aluk keduanya, yaitu sifat samak dan basar itu, ta'aluk keduanya dengan sekalian maujud qadim dan hadas atau hadis. Nah, jadi maujud ada, sifat samak dan basar itu ada, adanya pada siapa? Adanya pada zat Allah Ta'ala. Adapun yang si hadis tadi atau muhaddas, itulah rahmat Allah. Jadi yang kita artikatkan tuh karunia Allah tuh. Karunia Allah tuh jadi artikat, bukan memiliki. Nah, tuh. Dengan ta'aluk inkisab, samak dan basar itu ta'aluknya inkisab. Arti inkisab itu tertembus. Jadi penglihatan Allah itu tidak ada terdinding, tetap dilihatnya dimanapun. Itu namanya inkisab. Penglihatan Allah juga demikian, inkisab, tidak terdinding. Apapun yang kita lakukan dimanapun, namun Allah tetap melihat. Apapun yang kita ucapkan, tetap Allah mendengar. Itu. Karena inkisab terbuka, tak ada dindingnya. Yang terdinding itu kita. Allah tidak pernah terdinding, terhijab dengan segala perbuatan hambanya. Tidak pernah sebesar zarah pun perbuatan hamba itu tidak pernah tidak dilihat oleh Allah. Dan penglihatannya inkisab, terbuka. Tak ada yang dapat bisa lari dari penglihatan Allah. Dimanapun kita bersembunyi, tetap Allah melihat. Apa yang kita kerjakan, Allah tetap melihat. Apapun yang kita ucapkan, Allah tetap mendengar. Yang jadi masalah, kita yang banyak lupa dengan Allah. Allah tidak pernah lupa dengan hamba. Cuman hamba yang banyak lupa dengan Allah. Bos nang kuat ingat dengan anak buah kada ingat awan bos. Ya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama kita menyusun beberapa tingkatan untuk selalu mengingat Allah. Disebut dengan kalimat zikir. Ya. Disebut dengan kalimat zikir. Arti zikir itu ingat. Arti zikir itu ingat. Nah, lalu ulama-ulama, para masyayikh, para aulia Allah menyusun tentang kata ingat kepada Allah. Pertama, dalam hadis afdalul zikri la ilaha illallah. Seabdal-abdal zikir yang diucapkan ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi situ main afdalul zikri la ilaha illallah. Itu hadis. Kan ada orang bertahlil itu afdalul zikri la ilaha illallah. Itu dari hadis. Kalau dari Quran
fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul zikirnya tidak ada. Langsung fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dari Quran. Oleh ulama hadis tadi digabung dengan Quran. Maka itu afdalul zikri itu hadis. Fa'lam annahu itu Quran. Jadi gabung afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau orang mawali zikir itu hanya afdalul zikri la ilaha, itu berarti dari hadis sumbernya. Ada lagi mulai fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti Quran. Afdalul zikri fa'lam annahu la, itu ijma' ulama. Nah, jadi kada ada yang salah. Yang salah itu kada tahu benar kan? Punya tahu kada yang salah. Ngapa aja berzikir kayak itu kada ada fa'lam annahu afdalul zikri la ilaha. Kada salah ikut hadis. Kenapa kada ada afdalul zikrinya langsung fa'lam annahu la, itu Quran. Lalu digabung afdalul zikri fa'lam annahu la, itu ijma' ulama. Ini paham tak? Sudah paham kada mau lagi tahwal. Kada mau terbantah lagi. Yang kadang-kadang tuh yang tanggung-tanggung tuh nang payah. Padahal kan tahu kada juga, padahal kan kada tahu pesin tahu. Nah ini ngalih tak dia aduni ngalih. Lalu untuk mengingat Allah tadi, supaya Allah ingat kepada hamba dan hamba ingat kepada Allah, fadzakir fa inna dzikra. Disusunlah tingkatan-tingkatan zikir. Ya. Maka itu bila afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gelarnya zikir syariat yang diucapkan la ilaha illa Allah. Itu gelarnya zikir syariat, yaitu dengan bacaan lidah dan mulut. Cukupkah itu? Belum lagi. Karena yang dimanuhi panggilan Tuhan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hendaklah kamu terus berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu baring. Jadi hanya sekadar kalimah la ilaha illallah semata-mata. Sedang Tuhan nyuruh waktu berdiri, waktu berjalan berzikir terus. Jangan kada berzikir. Hanya kita tahu la ilaha illallah, tarai berjalan berzikir la ilaha illallah. Bukan kada baik, cuma salah penempatan. Bil berjalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada lewas kapungi kekanakan. Nah, padahal bagus, cuman bukan di situ tempatnya. Bukan. Cukupkah sudah untuk mengingat Allah dengan kalimah la ilaha illallah? Sudah bagus. Tapi tambah lagi, tambahi lagi. Nah, itu tambahi lagi. Yang pertama ini bagus sudah. Cuman tambahi lagi. Kalau kita mendengarnya adalah waktu meninggal tuh, waktu sakaratul maut tuh, lantang berzikir la ilaha illallah, langsung meninggal. Man akhir kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada perkataannya berkata la ilaha illallah,
dakhalal jannah, masuk surga jannah. Tapi kada sejarang ketemu orang la ilaha illallah langsung ngalih jaring itu. Aku disuruh tamu bilang. Mun di film ada sinetron. Sinetron ada. Bab kami 2010 itu sudah mencobai waktu datang serangan jantung. Aku ini 11 penyumbatan jantung. Penyumbatan jantung 11, bukan penyempitan, penyumbatan di dalam urat pembuluh darah itu belumut. Masuk rumah sakit PIP itu habis kuguringi minimal 10 malam. Ada satu waktu ke jam 9 pagi awak ni kada berasa lagi sekungan. Tangan ni melihat tapi kada merasa. Rasa kada berubah ditilam gitu. Cuman 2 lagi yang belum berubah, pendengaran dan penglihatan. 2 itu je lagi. Nah lain ni kada merasa lagi. Asa berubah ditilam kada merasa. Tangan melihat tapi kada rasa betangan. Hilang perasa. Sibuk. Waktu itu dokter Irsal tak salah. 2010 itu dokter Irsal. Sibuknya mencarikan oksigen. Aku ndak ngarah, tapi kadang-kadang bersuara. Pasang oksigen. Bepandirnya di samping, jantungnya melibar aja. Jantungnya melibar aja Irsal. Melibar itu bahasa kita bangkak. Jantung itu bangkak. Aku ndak ngarah, tapi kadang-kadang menjawab itu kadang-kadang. Penglihatan masih normal, tapi bersuara kadang-kadang. Waktu itu mencoba kalimah ucap la ilah, kadang-kadang bibir ni berat. Rasa 2 kilo, kadang-kadang bergerak. Makan kan la ilah itu kan bergerak bibirnya. Kada mau bergerak kadang-kadang. Kenapa? Jantung lemah. Nah, umpaannya tu lemah. Kadang-kadang bergerak mengucap la ilaha illallah tu kadang-kadang. Bibir tu berat, ilat tu kada mau bergerak. Ya ku iya sudah. Ingat pasrah. Mau kada mau pasrah lagi. Kadang-kadang waktu itu. Pindahkan zikir itu ke dalam hati. Zikirnya cuman Allah, 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 Allah dalam hati. Namanya zikir tariqat. Kalau tadi zikir syariat, ini pindahkan ke dalam hati, namanya zikir tariqat. Zikir sir. Uzkur Rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Jadi hati je lagi berzikir. Allah, 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 Allah. Mulut diam. Zikirnya Allah, 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 Allah. Itu aja di hati. Ya Allah. Akhirnya jantung itu juga melamah. Menyembah Allah tu kada tuntas lagi. Allah, 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 model kayak itu. Nah, jago iya juga nih. Menyembah Allah, Allah, atau kadang sekali tuntas model Allah, 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 Allah kayak itu. Jantung tu kada berfungsi. Mau tidak mau lari kepada zikir hakikat dan ma'rifat. Karena zikir lisan tidak bisa lagi. Zikir hati pun tidak beres lagi. Lari kepada zikir hakikat dan ma'rifat. Ikuti napas masuk dan keluar. Masuk napas hu,
aku yang hidup, kata Allah. Keluarnya Allah asma bagiku, itu isinya. Jadi hu itu bukan hu Allah, tulisannya huwa. Kalau dibaca huwallah, tapi dibagi dua, hu untuk roh, Allah untuk napas. Yang keluar itu napas, yang masuk itu roh. Itu terakhir tuh. Jadi napas kalau masuk tuh diingi dengan zikir. Masuknya hu. Ingat cuman bukan hu ditarik, enggak, ingat. Waktu masuk zikirnya hu. Waktu keluar zikirnya Allah. Bukan nang hu Allah. Hu ada kayak itu. Itu sakit parut, Mbah. Nah, ingat cuman masuknya hu. Hu itu huwa isim damir do, aku zat yang hidup, kata Tuhan. Begitu napas keluar diingat dengan Allah, asma nama bagiku. Jadi kalau roh tadi, maka itu ada napas, ada roh. Napas dalil daripada roh. Bila masih ada bernapas berarti ada roh tuh. Bila ada bernapas lagi berarti tak ada lagi roh. Cuman beda, bilanya masuk itu roh hidup, hidup. Bilanya keluar Allah itu mati itu. Bilanya keluar kada mau masuk lagi mati ya. Di Tuan Guru kami Bahari jasirin akhirat itu dah parak saja. Bila napas keluar kada mau berbulik lagi sampai ke akhirat. Ada suat berbicara. Nah, itu gunakan, nah, ya rasakan aja itu makamnya. Kalau zikir syariat itu makamnya jasad. Kalau zikir sir Allah 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 itu makamnya hati. Kalau zikir hakikat dan ma'rifat itu makamnya roh dan rahasia. Dia malah rasakan, tapi tetap jalan tuh. Oh Allah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Karena bilanya masuk hu, aku yang hidup jatuh. Hidup tak? Tidak ada orang meninggal waktu narik nafas langsung mati kan? Biasa pas keluar. Maka itu napas, nupus, ampus, tanapus, 4 namanya. Ya. Nah itu yang dilatih disusun oleh para ulama-ulama dusun. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita terutama akhir hayat lupa berzikir kepada Allah. Jadi para aulia itu teliti benar menyusun. Kalau ini kadang mungkin, kalau ini mungkin, tapi kadang mungkin bisa tidak. Tapi kalau zikir hakikat dan makrifat makamnya roh dan rahasia tetap zikir. Nah itulah para aulia Allah itu. Napasnya masuk, rohnya masuk, napasnya keluar, pahalanya lebih daripada 1000 orang mati syahid. Nah coba, aulia Allah tuh napasnya hidup, masuk keluar, masuk, bikin dengan zikir tadi tuh. Zikir hakikat ma'rifat. Sekali nafas masuk dan keluar bermakna zikir. Kita ini sehari semalam nafas keluar masuk itu 8.000. Soalan hitungnya. Aku kan baca di buku aja. Soalan hitungnya 8.000, 28.000, bukan 28.000. Sehari semalam tuh nafas roh tuh 28.000 kali dalam sehari semalam. Tapi kalau dia masuk keluar diiringi dengan zikir hakikat makrifat tadi berarti juga 2.800 dan lebih besar pahalanya daripada 1000 orang mati syahid.
mati syahid perang melawan orang kafir. Kan syahid dunia akhirat toh. Orang mati syahid dunia akhirat kan tidak wajib dimandikan, haram dimandikan. Dan haram disembahyangkan, hanya ditanam kubur. Kenapa tidak disembahyangkan? Karena dia bernajis darah. Kenapa tidak dimandikan? Karena membasuh basah darah, darahnya itu langsung dikuburkan. Karena itu yang jadi saksi nanti di hadapan Allah. Bal ahya'uhum 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Jadi orang mati syahid dikarenakan agama, syahid dunia akhirat, lepas daripada pertanyaan munkar nakir, lepas daripada siksa kubur, bahkan rohnya itu dicipta Allah seperti burung hijau yang kecil. Burungnya hijau tapi kecil, itu sudah berterbangan di taman surga dan memakan pati-pati madu tanaman surga. Itu orang mati syahid mifatnya. Nah, orang yang berzikirhu Allah tadi labsabih 1000 pahalanya, 1000 banding orang mati syahid. Itu. Nah, jadi kita pandang ya, takluk inkisabnya samak dan basar, Allah tidak pernah tidak mendengar apa yang diucapkan, dan Allah tetap melihat apa yang kita lakukan di antara dua sifat ini. Nah, lalu Allah tidak pernah lalai kepada hamba, ingat terus. Nah, yang menjadi masalah kan hamba yang banyak ingat kepada Allah, banyak lupa ya. Hamba ini namanya lupa kepada Allah. Oleh para ulama, oleh para aulia disusunlah ini tahapnya supaya kita bisa senantiasa ingat Allah. Dia memandang tuh, bukan yang dipandangnya itu, tapi dapatnya melihat tuh yang disyukuri. Nah, dilihat tuh ya, alhamdulillah, ini ada durian yang baik. Iyalah, karena dapat melihat maka tahu di durian baik. Coba muka melihat, matahari kulitnya ada berduri. Nah, ya, itu. Jadi zikir itu dihidupkan. Bisakah? Bisa. Latih. Lupa, ingat, sambung lagi. Lupa, ingat, sambung lagi. Dilatih. Kalau kada berlatih, mana mau jadi. Kekanak berjalan saja 2-3 langkah, udah juga cacin saja, iannya buka dia ujungnya. Syekh Yazid Al-Bastami, seorang ulama besar. Syekh Yazid Al-Bastami 30 tahun melatih baru jadi. 30 tahun melatih tuh. Zikir hu Allah 30 tahun baru jadi. Kita berapa tahun? Saya belum dah. 30 tahun beliau melatih diri, menjaga hukum syariat, hati-hati. Jangankan yang haram, yang makruh pun tidak dimakan. Nah, kalau makanan, nah makruh aja kada dimakannya, apalagi yang jelas haram. Begitulah hati-hatinya menjaga hukum syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah 40 hari 40 malam tidak memakan melainkan pucuk kayu-kayuan. Pucuk kayuan, kenapa diragukan yang dimakan? Apa halal, apa haram? Cerita kami waktu di Malaysia berobat di Selangor tuh. Jadi uja anak kami resto, kita bahyano menginap di KL. KL itu kan di kota Kuala Lumpurnya tuh. Wanindra Muhlis di apartemen. Kami berdahulu sampai ke situ
Situ aja banyak uang berjual makanan. Baik ke situ ke hotel, aku jangan naik dulu. Banyak penjualannya, tapi Cina semuaan. Nama jualan tuh Cina, kiri kanan, Cina di hadapan. Masakan Cina tuh kan ketahuan baunya. Aku jangan naikkan dulu. Ketang Eros Rosliana tuh. Ketang Indra Moles. Aku kada jadi gorengan sana. Apa aja ya? Tingkat makanannya kok sana. Mungkin salaman epak. Jadi macam mana? Kita langsung ke Selangor. Langsung berangkat 2 jam tuh dari KL tuh ke Selangor. Nah di Selangor ambil juga di bawahnya restoran orang Padang berjualan, orang Jawa. Apa tenang lagi. Nah, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir tuh macam itu. Karena diragukan makan, dah sanggup makan. Marah makan pucuk-pucuk kayu aja. 40 hari. Kenapa? Memelihara hukum syariat. Bab kalau kada dipelihara hukum syariat, itu bukan umat Muhammad. Karena asyhadu an la ilaha illallah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syariat. Jadi mereka ada sebelah umpat sebelah kada mau jadi. Dan orang kada melihara syariat itu bukan umat Muhammad. Maka itu asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Kerja tauhid Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat rasul. Di situ adanya syariat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau hendak disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, ikut aku ya Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan disayangi Allah. Nabi soalnya kada sembahyang. Soalnya tadi suatu dengar. Nabi soalnya salawat cingkrang di suatu dengar. Di suah dia tengah pun baca orang tuan guru tu baca di suatu dengar. Nah, syariat itu di syahadat kedua. Maka tidak sah syahadat itu kalau tidak serangkai keduanya. Nah, itu berbahaya. Nya marifat nayanya syariat tu kulit. Buah mana yang kada berkulit mau masak? Tapai aja kada mau masak, kada bagus. Terlalu inting begawi. Jadi zikir tadi disusun oleh ulama apa supaya membantu kita orang awam ini ketika jangan terlalu banyak lupa dengan Allah. Apa aja dilihatnya ingat Allah. Karena seluruhnya la ilaha illallah la fa'ila bihaqqin illallah. Tidak ada yang punya perbuatan hakikatnya melainkan perbuatan Allah. Nah, lalu kita bisa berbuat bikin ini ujar pang Allah jangan bisa berbuat. Mulah lamari, mulah kursi bisa aja. Ujar pang gawian Tuhan semuaan, ini aku yang gawi. Ujur ya. Cuman dapatnya kita begawi itu yang pikirkan. Dapatnya kita bikin kursi, dapatnya kita bikin meja itu pertolongan siapa? Allah yang nolong baru bisa. Berarti sama, bukan gawian kita. Itu pada hakikat. Pada syariat biasa. Pada hakikat kalau Allah tidak nolong sebesar zarah pun tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena kita la haula wala quwata. Tuh. Tidak punya daya dan upaya. Illa billah. Dapatnya pada zahir berdaya upaya semata-mata dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah tuh i'tikad. Jadi kita ingat situ, oh Allah nolong.
Tapi yang nama ilmu batin itu rahasia hati ya. Hati masing-masing. Lagi urusannya. Mensudahnya kayak itu, insya Allah itulah menurunkan sifat sombong. Hilang sifat sombong. Timbul tawadhu. Oh, aku hebat. Siapa memberikan hebat? Allah. Kalau Allah memberikan kehebatan, bukan kita berarti. Dan Allah nak mencabutkan satu mata. Kemudahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kau hapus, jangan kau cabut nur hidayah iman Islam yang sudah ada pada kami. Muntah nama alih gampang ya. Kayak itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hanya itu panjang, wahhab mat arit disokon mun antal wahhab. Wahhab mana? Wahhab polisi. Mati dah wahhab polisi. Tal wahhab mat arit disokon. Nah, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita dengan nur hidayahnya sehingga sempurna iman dan Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وهداية وتوفيقا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وصلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.